Ini belum berakhir, Arif. Kamu akan merasakannya. Bayangan itu bergerak dengan cepat ke arahnya. Arif berteriak, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Dengan cepat mereka menggali kotak itu sambil berusaha menghindari serangan kuntilanak. Oke, selamat datang para pendengar Rosso Sejiwo. Tempat di mana dunia nyata dan alam gaib hanyalah setipis benang. Kali ini kami membawakan sebuah cerita berjudul Kuntilanak di Balik Jendela. Selalu cek kolong kasur kalian, karena kadang bukan barang yang hilang yang bersembunyi di sana. Apakah kalian pernah merasa ada yang mengawasi, tapi saat dilihat, tak ada siapa-siapa? Atau mendengar suara langkah kaki di belakang, namun tak ada jejak? Jika tidak, bersyukurlah, karena bagi mereka yang sudah pernah, dunia ini bukanlah tempat yang aman lagi. Desa ini sudah lama terlupakan, terisolasi dari dunia luar. Orang-orang yang tinggal di sini percaya pada sesuatu yang lebih gelap daripada malam itu sendiri. Sesuatu yang tak tampak, namun selalu ada. Kuntilanak. Dan malam itu adalah malam pertama bagi Arif untuk merasakannya. Ini hanya perasaan saja. Desa ini memang sepi, mungkin terlalu sepi. Tapi aku harus kuat, ini rumah baru aku. Ujar Arif dalam hati. Siapa itu? Dan seperti yang sudah dirasakannya, ketenangan itu hanyalah ilusi. Ketika Arif berpaling dari jendela, di belakangnya sebuah bayangan samar terlihat. Bayangan seorang wanita dengan rambut panjang yang terurai. Wajahnya tidak tampak jelas, tapi bau busuk mulai tercium, seolah ada sesuatu yang tidak wajar. Apa itu? Sesuatu telah datang. Kuntilanak itu ada, dan ia tidak sendirian. Ketika Arif melangkah mundur, ia merasakan sentuhan dingin di lehernya. Sebuah bisikan lembut namun mengerikan, membisikkan satu kata. Kamu akan jadi milikku. Hari itu menjadi awal dari malam-malam panjang yang penuh dengan teror. Arif tidak tahu siapa yang ia hadapi, namun satu hal yang pasti, kuntilanak itu sudah berada di dalam hidupnya, dan ia akan terus mengikutinya selamanya. Semuanya baru dimulai. Dan untuk Arif, tidak ada jalan keluar. Pagi di desa, suasana sangat sunyi, hanya terdengar suara burung di kejauhan. Arif duduk di meja makan dengan wajah pucat, tak bisa tidur semalam. Ini pasti hanya mimpi. Tidak mungkin itu nyata. Arif memegangi kepalanya, berusaha mengusir rasa takut. Tapi saat dia menoleh ke cermin, bayangan kuntilanak itu muncul sebentar di belakangnya. Arif terkejut dan menoleh cepat, tetapi tak ada siapa-siapa. Ini tidak bisa terus begini. Aku harus pergi dari sini. Arif pergi ke rumah seorang wanita tua yang terkenal dengan pengetahuan mistisnya. Wanita itu bernama Bu Lurah. Ia duduk di ruang tamu yang gelap, dikelilingi berbagai benda aneh dan jimat. Bu Lurah tiba-tiba menatap Arif tajam, seolah bisa melihat langsung ketakutannya. Ibu Lurah, ada yang mengikutiku. Sesuatu yang aneh. Apa itu kuntilanak? Anak muda, kuntilanak bukan hanya legenda. Ia ada di antara kita, menyusup ke dalam kehidupan yang rapuh. Jika ia sudah menandaimu, tak ada yang bisa menghentikan kehendaknya. Satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan mengungkap rahasia yang tersembunyi di desa ini. Tapi hati-hati, ada yang akan datang untuk menutup mulutmu. Bu Lurah tiba-tiba menatap Arif tajam, seolah bisa melihat langsung ketakutannya. Jangan berpikir bahwa melarikan diri adalah pilihan. Kuntilanak akan mengejarmu, dan tak akan berhenti sampai ia mendapatkan yang diinginkannya. Malam semakin mendalam, dan rasa takut itu semakin menggerogoti. Arif tak bisa lagi membedakan antara kenyataan dan mimpi buruk. Suara itu semakin jelas, dan bayangan yang mengintainya semakin nyata. Satu hal yang ia tahu,
kuntilanak itu ada dan ia tak akan pernah meninggalkannya. Tidak, tidak sekarang. Arif tiba di rumahnya, wajahnya pucat. Ketika dia menutup pintu dan menatap jendela, ia melihat sebuah sosok berdiri di luar. Itu adalah kuntilanak dengan mata merah menyala dan senyum mengerikan. Kamu sudah milikku. Sosok kuntilanak itu mulai mendekat, langkah kakinya terdengar pelan namun mengerikan, seperti melayang di udara. Bayangannya mengisi seluruh ruang di sekitar jendela, menutup semua cahaya. Apa yang kamu inginkan? Selama ini aku hanya menunggu malam ini. Malam di mana kamu tak bisa melarikan diri lagi. Saat ini, Arif tahu bahwa tak ada tempat untuk melarikan diri. Kuntilanak itu bukan hanya bayangan atau mimpi, ia nyata, dan ia akan membuat Arif merasakan segala kengerian yang belum pernah ia bayangkan. Arif duduk di ruang tamu rumah Bulurah. Wajahnya semakin muram. Bulurah memberikan sebuah buku tua yang tampak usang dan lusuh. Buku ini berisi tentang ritual-ritual kuno. Mungkin hanya dengan cara ini kamu bisa selamat. Tapi hati-hati, Arif. Setiap tindakan memiliki konsekuensi. Apa maksud ibu? Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Desa ini dahulu pernah menjadi tempat persembunyian sebuah kelompok yang ingin menguasai dunia dengan kekuatan gelap. Mereka memanggil makhluk-makhluk dari dunia lain. Salah satunya adalah kuntilanak. Mereka mengikat jiwa manusia ke dalam tubuh makhluk itu, menjadikannya abadi. Dan siapapun yang tinggal di sini akan terikat oleh kutukan mereka. Arif menatap buku itu dengan serius, tetapi hatinya terasa berat. Ia merasa semakin terpojok. Arif memutuskan untuk mempelajari ritual tersebut. Di tengah malam, ia kembali ke rumahnya dengan membawa buku itu. Tangan Arif yang gemetar saat membuka halaman-halaman kuno buku tersebut. Di dalam buku itu, terdapat ritual yang dapat membebaskan jiwa dari ikatan kuntilanak. Namun ritual itu sangat berbahaya. Hanya sedikit yang berhasil menggunakannya, dan yang lainnya tak pernah kembali. Ritual ini harus dilakukan di tengah malam, dengan darah dari pengikut kutukan. Jika tidak, korban akan menjadi bagian dari mereka selamanya. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari luar rumah. Arif terkejut dan menoleh ke arah pintu. Itu, dia datang lagi. Arif membuka pintu sedikit, namun tak ada apa-apa di luar. Hanya angin yang bertiup kencang membuat daun-daun berguguran ke tanah. Tapi saat ia menutup pintu, sebuah bayangan putih melintas dengan cepat di depan jendela. Saat itu, bayangan kuntilanak muncul di balik jendela. Wajahnya memandang ke dalam dengan senyuman menyeramkan. Tawa lembut yang mengerikan mulai terdengar. Kamu tidak bisa melarikan diri dariku, Arif. Kamu sudah menjadi milikku. Kuntilanak mulai merangkak pelan ke dalam ruangan, melalui celah-celah pintu yang terbuka sedikit. Suasana semakin mencekam, dan Arif merasa tubuhnya semakin lemah. Jangan biarkan dia masuk. Aku harus bertahan. Arif melihat kembali buku ritual itu, dan dengan putus asa, ia mulai melangkah ke tengah ruangan. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil pisau dapur dan mengguratkan kulit telapak tangannya, meneteskan darah ke tanah. Saat darah menetes ke lantai, kuntilanak berhenti bergerak. Sesaat semuanya hening. Namun ketika Arif melangkah mundur, tiba-tiba jendela pecah dan bayangan kuntilanak itu melesat ke arahnya. Kenapa kamu tidak memahami, Arif? Tak ada yang bisa mengalahkanku. Kuntilanak itu melayang tinggi ke udara, wajahnya berubah semakin menyeramkan, dengan mata merah yang semakin menyala. Tawa mengerikan terdengar menggelegar, mengisi seluruh ruangan. Arif terjatuh ke lantai, darah masih mengalir dari tangannya. Di saat yang sama, bayangan kuntilanak mendekat, siap menghabisi Arif. Tiba-tiba, sebuah suara lain terdengar, suara dari Bulurah yang datang dengan cepat. Arif, lakukan ritual itu sekarang. Jangan biarkan dia mendekat. Arif memegang buku ritual dengan tangan yang gemetar, mencoba mengucapkan kata-kata yang tertera di dalamnya. Suasana di sekitar mereka mulai bergetar, seperti ada kekuatan gelap yang mulai meresap. Arif kini berada di ujung kehidupan dan kematian.
Kuntilanak itu semakin mendekat, sementara waktu semakin cepat berlalu. Apakah ritual itu akan berhasil? Ataukah Arif akan menjadi bagian dari dunia yang gelap ini selamanya? Arif masih berbaring di lantai. Tubuhnya lemah dan berdarah, sementara Bulurah berdiri di dekatnya, memperhatikan dengan khawatir. Kegelapan mulai menguasai ruang di sekitar mereka, sementara kuntilanak itu terus mendekat. Arif, kamu harus melanjutkan ritual itu. Jangan biarkan dia menyentuhmu. Arif menggenggam buku ritual yang terjatuh di dekatnya, tetapi tangannya gemetar dan darah masih mengalir deras dari lukanya. Suara tawa kuntilanak semakin jelas, memecah kesunyian malam. Apa yang terjadi jika aku gagal? Apa yang akan terjadi padaku? Kamu sudah terlalu jauh. Tak ada jalan kembali. Kuntilanak itu melayang semakin dekat, seolah bisa menghisap nyawa Arif dengan setiap langkahnya. Namun Bulurah berteriak untuk membangkitkan semangat Arif. Kamu tidak bisa menyerah. Ingatlah, kamu harus memanggil roh dari mereka yang dulu dikutuk. Mereka yang mati di tangan kuntilanak harus membantumu. Arif, meski hampir tidak bisa bergerak, mencoba fokus pada buku ritual yang ada di tangannya. Ia mulai membaca mantra yang tertulis dengan susah payah, mencoba memanggil roh-roh yang terperangkap di dunia ini. Roh-roh yang terperangkap, aku memanggilmu. Tolong bantu aku keluar dari kutukan ini. Tiba-tiba, suasana menjadi semakin gelap, dan suara-suara berbisik mulai terdengar di sekitar mereka. Arif, meskipun penuh ketakutan, melanjutkan membaca mantra tersebut. Dari kegelapan yang semakin pekat, muncul bayangan-bayangan yang mengerikan. Mereka adalah roh-roh yang terperangkap. Wajah mereka rusak dan kosong, seolah-olah mereka tidak pernah benar-benar hidup. Kami telah menunggu. Namun, apakah kamu yakin bisa menghadapinya? Tidak semua yang terlepas dari kutukan bisa kembali utuh. Apa yang terjadi jika aku gagal? Apa yang akan terjadi padaku? Kamu harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga untukmu, Arif. Hanya dengan itu kutukan ini bisa berhenti. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar. Arif melihat Bulurah yang berdiri di sudut dengan tatapan cemas. Wajah Bulurah terlihat penuh penyesalan. Arif, jika kamu benar-benar ingin hidup, kamu harus memilih. Lakukan pengorbanan itu. Serahkan sesuatu yang berharga, atau biarkan dia mengambil semuanya. Tapi apa yang harus aku korbankan? Tak ada yang lebih berharga daripada hidupmu, Arif. Kembalilah kepada kami. Biarkan dirimu menjadi bagian dari dunia ini, dunia yang tak mengenal akhir. Arif terdiam sejenak, memikirkan pilihan yang mengerikan di hadapannya. Akhirnya, dengan wajah penuh rasa takut dan penyesalan, ia mulai berbicara. Aku memilih untuk mengorbankan. Tiba-tiba, suara keras terdengar dan jendela rumah pecah. Arif terjatuh ke lantai, tubuhnya mulai membeku. Kekuatan kuntilanak itu mulai merasuk ke dalam dirinya. Tetapi di saat terakhir, roh-roh itu kembali mengelilingi Arif. Kami akan membantu. Tapi ingat, setiap pengorbanan akan meninggalkan bekas yang tak bisa sembuh. Dengan bantuan roh-roh itu, Arif akhirnya berhasil memanggil energi untuk melawan kuntilanak. Tiba-tiba, kuntilanak berteriak kesakitan, seolah terjebak dalam perangkap yang tak bisa keluar. Namun Arif merasa tubuhnya semakin lemah, dan segala yang telah ia korbankan mulai menuntut harga. Ini belum berakhir, Arif. Kamu akan merasakannya. Saat itu, seluruh ruangan menjadi gelap gulita, dan sosok kuntilanak itu menghilang, meninggalkan Arif yang terbaring lemas di lantai. Arif terbangun di ruang yang gelap, tubuhnya lemas dan sakit. Dia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya setelah ritual yang telah ia lakukan. Suara bisikan dari roh-roh yang terperangkap masih menggema di telinganya. Apa yang terjadi? Kenapa aku merasa berbeda? Dia menatap tangan kirinya yang tampak lebih pucat, seolah kehilangan warna. Pada telapak tangan itu ada tanda merah yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Seperti bekas bakaran, membentuk simbol yang tidak ia kenali.
Ketika kita mengorbankan sesuatu yang kita cintai, terkadang kita juga membuka pintu untuk yang lebih gelap. Arif tidak hanya mengorbankan dirinya. Tanda yang muncul di tangannya adalah simbol dari sesuatu yang lebih mengerikan, yang akan mengejarnya sampai akhir. Di luar jendela, angin bertiup kencang. Arif mendengar suara langkah kaki yang datang mendekat. Tanpa berpikir panjang, dia bangkit dan mencoba mencari Bu Lurah. Tetapi rumah itu terasa semakin asing dan suram. Arif berjalan melalui rumah yang sepi, seolah-olah rumah itu berubah menjadi labirin yang tak dapat dijelajahi. Setiap kali ia berpaling, ia melihat bayangan bergerak di sudut matanya, namun saat ia menoleh, tak ada apa-apa. Ini tidak benar. Apa yang terjadi pada tempat ini? Kenapa aku merasa ada yang mengawasi? Tiba-tiba, suara tawa yang familiar terdengar, seolah datang dari dalam dinding. Arif terhenti sejenak, jantungnya berdegup kencang. Dia tahu suara itu. Itu adalah tawa kuntilanak yang tak asing baginya. Kamu tidak akan pernah bebas, Arif. Kutukan itu sudah terikat di dalam dirimu. Bahkan roh-roh itu pun tidak bisa membantumu sekarang. Jangan, aku tidak mau terjebak lagi. Di saat yang sama, bayangan kuntilanak muncul di sudut ruangan, dengan matanya yang merah menyala dan senyum sinis yang semakin lebar. Arif merasa tubuhnya tak bisa bergerak, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Arif terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar. Dia melihat tanda di tangan kirinya kembali menyala dengan warna merah yang semakin terang. Tanda itu bukan hanya sekedar simbol, itu adalah petunjuk dari dunia lain, tempat kuntilanak itu berasal. Setiap detik, Arif semakin dekat dengan kehancuran yang tak terhindarkan. Di depan Arif, Bu Lurah tiba-tiba muncul dengan wajah pucat. Matanya menunjukkan keputusasaan, seolah tahu apa yang akan terjadi. Arif, kamu harus mencari tahu apa arti tanda itu. Itu bukan hanya peringatan, tetapi juga kunci untuk menghentikan kutukan ini selamanya. Tapi bagaimana caranya? Apa yang harus aku lakukan? Percayalah, kunci itu ada di masa lalu. Kamu harus menemukan siapa yang pertama kali dikutuk oleh kuntilanak. Hanya dengan begitu, kamu bisa memutuskan hubungan ini. Tapi ingat, mencari masa lalu berarti menggali lebih dalam ke dalam kegelapan yang lebih gelap. Arif menatap Bu Lurah, merasa bingung dan terperangkap. Namun ia tahu bahwa satu-satunya jalan keluar adalah mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik kutukan ini. Arif dan Bu Lurah memutuskan untuk mencari jawaban di desa tempat kuntilanak itu pertama kali muncul. Mereka menuju ke perpustakaan tua yang terabaikan, di mana rumor mengatakan bahwa ada buku-buku lama yang bisa menjelaskan asal-usul kutukan tersebut. Di dalam perpustakaan yang sunyi, mereka mencari-cari petunjuk tentang siapa yang pertama kali terkutuk. Arif membuka salah satu buku yang berdebu, dan tiba-tiba menemukan sebuah artikel yang menceritakan tentang seorang wanita bernama Sari yang mati secara misterius. Sari, dia adalah wanita pertama yang dikutuk oleh kuntilanak ini. Namun tak ada yang tahu alasan di balik kematiannya. Semua orang hanya percaya bahwa dia mati karena kutukan, tapi tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, dia yang memulai semuanya? Tapi, kenapa dia bisa menjadi sumber dari kutukan ini? Itulah yang harus kita cari tahu. Kita harus menggali lebih dalam lagi. Tetapi, kamu harus berhati-hati, Arif. Kegelapan ini bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Arif dan Bu Lurah menemukan catatan lama tentang Sari, wanita yang menjadi asal mula kutukan kuntilanak. Mereka memutuskan untuk mengunjungi rumah lama Sari yang telah ditinggalkan selama puluhan tahun dan kini menjadi bangunan terbengkalai di pinggiran desa. Di perjalanan, suasana menjadi semakin mencekam. Pohon-pohon di sepanjang jalan tampak lebih gelap, seolah bayangan menyelimuti mereka. Arif merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka dari belakang, tetapi setiap kali dia menoleh, tak ada apa-apa. Arif berbisik pada Bu Lurah, Kamu merasa ada yang aneh? Seperti kita tidak sendiri di sini? Itu bukan perasaan, Arif. Ketika kamu memutuskan untuk menggali kebenaran ini, mereka, bayangan itu, akan selalu mengawasi. Jangan berhenti dan jangan pernah menoleh. mereka tiba di rumah tua yang dikelilingi oleh tanaman liar.
Rumah itu tampak menyeramkan, dengan dinding yang retak dan jendela-jendela yang pecah. Pintu depan berderit saat mereka membukanya, seolah mengundang sesuatu untuk masuk. Di dalam, aroma debu dan busuk langsung menyambut mereka. Barang-barang lama berserakan di lantai, dan ada foto-foto hitam putih yang tergantung di dinding, menunjukkan seorang wanita muda dengan senyuman yang aneh. Bu Lurah menunjuk salah satu foto. Itu Sari. Dia terlihat begitu bahagia sebelum semuanya berubah. Arif berjalan lebih dalam ke dalam rumah, diikuti oleh Bu Lurah. Dia menemukan sebuah kamar dengan sebuah cermin besar di sudutnya. Cermin itu penuh debu, tetapi ketika Arif mendekat, dia melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Arif berteriak panik. Siapa itu? Bu Lurah bergegas masuk, tetapi tidak melihat apa-apa di cermin. Dia hanya melihat Arif yang gemetar. Tenang, Arif. Itu hanya bayangan. Jangan biarkan mereka memengaruhimu. Di salah satu kamar, mereka menemukan sebuah buku harian tua milik Sari. Halamannya hampir hancur, tetapi ada beberapa tulisan yang masih bisa dibaca. Buku harian itu adalah kunci untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi pada Sari. Setiap kata yang ditulisnya membawa Arif lebih dekat pada kebenaran yang mengerikan. Arif membuka buku itu dan mulai membaca. Arif membaca dengan suara pelan. 17 Agustus. Aku merasa ada yang aneh dengan desa ini. Setiap malam, aku mendengar suara langkah di luar jendela. Tetapi ketika aku melihat, tidak ada siapa-siapa. Mereka bilang aku mulai berhalusinasi, tapi aku tahu itu nyata. Sari mulai melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat. Itu awal dari semuanya. Halaman berikutnya memiliki tulisan yang lebih kacau, seolah-olah Sari menulisnya dalam ketakutan. Arif melanjutkan membaca. 25 Agustus. Aku tidak tahan lagi. Dia terus memanggil namaku di malam hari. Kuntilanak itu, dia bilang aku adalah miliknya. Aku tidak tahu apa maksudnya, tapi aku merasa hidupku tidak akan pernah sama lagi. Di halaman terakhir buku harian ada sebuah pesan yang ditulis dengan tinta merah, seolah-olah itu adalah darah. Arif dengan suara gemetar. Jika kamu membaca ini, berarti kamu sudah terlambat. Kutukan ini tidak bisa dihentikan. Dia tidak akan pernah melepaskanku, dan sekarang dia menginginkanmu. Tiba-tiba pintu kamar tertutup dengan keras. Suara tawa kuntilanak menggema di seluruh rumah, membuat Arif dan Bu Lurah ketakutan. Cermin di sudut kamar mulai retak, dan bayangan kuntilanak muncul di dalamnya. Kuntilanak dengan suara mengancam. Kamu tidak seharusnya ada di sini, Arif. Kamu membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Bayangan kuntilanak itu keluar dari cermin, mendekati Arif dengan perlahan. Arif dan Bu Lurah berlari keluar dari rumah dengan napas terengah-engah, meninggalkan buku harian di belakang mereka. Arif dan Bu Lurah berlari tanpa henti sampai mereka mencapai jalan utama desa. Napas mereka memburu, tubuh mereka penuh keringat dingin, namun suasana desa terasa berbeda, lebih sunyi dari biasanya. Bahkan suara jangkrik pun lenyap. Arif mengatur napas, gemetar. Itu nyata. Dia benar-benar muncul. Aku melihatnya keluar dari cermin. Bu Lurah dengan tatapan cemas. Aku juga mendengarnya. Tawa itu seperti dia menikmati penderitaan kita. Saat mereka melangkah lebih jauh ke desa, mereka melihat bahwa beberapa rumah memiliki tanda-tanda aneh di pintu depan. Coretan merah yang menyerupai simbol kuno. Bu Lurah terlihat khawatir. Ini tidak mungkin. Simbol ini hanya muncul ketika kutukan menyebar. Kita harus segera mencari bantuan sebelum semuanya terlambat. Arif menatap simbol dengan bingung. Kutukan menyebar? Apa maksudmu? Apakah ini berarti lebih banyak orang akan menjadi korban? Jika kita tidak menemukan cara untuk menghentikannya, kutukan ini akan memakan seluruh desa. Malam itu, Arif kembali ke rumahnya. Mencoba untuk tidur, meski pikirannya dipenuhi rasa takut. Saat dia tertidur, dia bermimpi berada di tengah hutan yang gelap. Cahaya bulan samar menyinari pohon-pohon tinggi, dan suara tertawa kuntilanak terdengar di kejauhan. Arif melihat bayangan sosok wanita berbaju putih berdiri di antara pepohonan. Dia mendekat meskipun tubuhnya gemetar.
Kuntilanak berbisik dengan suara menggema. Arif, kamu milikku sekarang. Bayangan itu bergerak dengan cepat ke arahnya. Arif berteriak, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Dia terbangun dengan napas terengah-engah dan melihat bahwa ada bekas cakaran di lengannya, seperti sesuatu benar-benar menyentuhnya di dunia nyata. Arif dan Bulurah menemui Pak Karta, seorang sesepuh desa yang dikenal sebagai penjaga tradisi lama. Mereka percaya dia mungkin tahu cara menghentikan kutukan ini. Pak Karta tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir desa. Di dalam, aroma dupa memenuhi ruangan dan dindingnya dipenuhi dengan simbol-simbol perlindungan. Pak Karta dengan nada serius. Kalian bodoh telah menggali masa lalu, Sari. Ada alasan mengapa kami membiarkan kisah itu terkubur. Pak Karta, kami tidak punya pilihan. Jika tidak, seluruh desa akan binasa. Pak Karta menatap Arif tajam. Kutukan ini tidak sembarangan. Kuntilanak itu memilih mangsanya dengan alasan tertentu. Kamu, Arif, dia telah menandaimu. Arif bingung. Kenapa saya? Saya bahkan tidak kenal Sari. Terkadang, darah lebih berbicara daripada kata-kata. Ada sesuatu dalam garis keturunanmu yang membuat dia tertarik padamu. Pak Karta memberikan sebuah jimat kepada Arif dan memperingatkannya untuk tidak pernah melepaskannya. Namun dia juga mengatakan bahwa jimat itu hanya akan memperlambat kutukan, bukan menghentikannya. Kalian harus menemukan tempat peristirahatan terakhir, Sari. Hanya di sana kalian bisa memahami apa yang sebenarnya dia inginkan. Malam itu, saat Arif mencoba memahami kata-kata Pak Karta, lampu rumahnya tiba-tiba mati. Suasana menjadi gelap gulita, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang masuk melalui jendela. Arif mendengar suara langkah kaki di luar kamar tidurnya. Ketika dia membuka pintu, dia melihat sosok kuntilanak berdiri di lorong. Wajahnya samar tetapi matanya bersinar merah. Kuntilanak tertawa pelan. Jangan pikir kamu bisa lari, Arif. Aku akan selalu bersamamu. Arif berusaha mengucapkan doa, tetapi suaranya tercekat. Kuntilanak itu mendekat dan Arif merasa tubuhnya menjadi dingin. Namun jimat di lehernya tiba-tiba bercahaya dan sosok kuntilanak itu menghilang dengan jeritan menyakitkan. Arif, Bulurah, dan Pak Karta berkumpul di rumah Pak Karta untuk menyusun rencana. Pak Karta membuka sebuah peti tua yang penuh dengan benda-benda kuno, termasuk peta desa yang sudah kusam dan beberapa catatan tangan. Pak Karta menunjuk peta. Ini dia, tempat di mana Sari dimakamkan. Hutan ini dikenal sebagai hutan larangan. Banyak yang menghindari tempat ini karena aura mistisnya. Arif menggenggam jimatnya erat. Kalau begitu, kenapa tidak ada yang pernah mencoba menghancurkan makamnya? Sari tidak sekadar dikuburkan di sana, kutukannya mengikat tanah itu. Siapapun yang mendekatinya tanpa perlindungan akan menjadi bagian dari kegelapan. Tidak ada pilihan lain. Kita harus pergi ke sana sebelum korban bertambah. Mereka mempersiapkan diri untuk perjalanan ke hutan larangan. Pak Karta memberikan masing-masing dari mereka jimat pelindung dan sebuah lilin khusus yang katanya mampu menahan kekuatan jahat sementara waktu. Ingat, jangan biarkan lilin ini padam. Jika padam, kita akan kehilangan perlindungan. Saat mereka keluar rumah, angin malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara aneh seperti bisikan terdengar dari kejauhan. Mereka berjalan melewati desa menuju hutan. Semakin jauh mereka melangkah, suasana semakin mencekam. Pepohonan tinggi menjulang, menutup cahaya bulan. Suara-suara aneh semakin jelas, tawa, bisikan, dan jeritan samar. Arif melihat sekeliling waspada. Apakah kalian mendengar itu? Seperti ada yang mengikuti kita. Itu hanya cara hutan ini menguji keberanian kita. Fokus saja. Namun langkah mereka tiba-tiba terhenti ketika mereka menemukan tumpukan batu yang tersusun menyerupai formasi aneh di tengah jalan. Pak Karta berbisik. Ini peringatan.
Kita semakin dekat, jangan sentuh apapun. Ketika mereka melangkah melewati formasi batu itu, bayangan kuntilanak terlihat sekilas di antara pepohonan. Tawa melengking memenuhi udara. Kuntilanak berbisik. Kalian akan menyesal. Setelah perjalanan yang terasa seperti berjam-jam, mereka akhirnya tiba di sebuah area terbuka kecil di tengah hutan. Sebuah makam tua berdiri di sana, ditutupi lumut dan akar pohon yang melilit. Pak Karta menghela napas. Ini dia, makam Sari. Bu Lurah mendekati makam dengan hati-hati, mencoba membaca tulisan di nisan yang sudah memudar. Namun ketika dia menyentuh makam, tanah di sekitar mereka mulai bergetar. Arif sangat panik. Apa yang terjadi? Dari tanah di depan makam muncul kabut hitam yang berbentuk seperti tangan yang mencoba menarik mereka ke bawah. Kuntilanak muncul di atas makam, matanya memerah dan tawa menyeramkan memenuhi udara. Kalian seharusnya tidak datang ke sini. Kalian akan membayar dengan nyawa kalian. Arif, Bu Lurah, dan Pak Karta mencoba melawan, tetapi lilin pelindung mereka mulai berkedip seolah hampir padam. Kuntilanak itu menyerang dengan tawa melengkingnya, membuat mereka menutup telinga dengan kesakitan. Saat mereka hampir putus asa, Arif melihat sesuatu bersinar di bawah makam. Dia mengarahkan lilin ke arah itu dan menemukan sebuah kotak kecil yang terkubur sebagian di tanah. Ada sesuatu di sini. Dengan cepat mereka menggali kotak itu sambil berusaha menghindari serangan kuntilanak. Ketika kotak itu terbuka, mereka menemukan sebuah jimat besar dan secarik kain dengan tulisan kuno. Pak Karta membaca tulisan, Ini adalah mantra untuk menenangkan arwahnya. Tapi kita harus membacanya langsung di hadapannya. namun sebelum mereka bisa melakukannya, lilin terakhir padam dan kegelapan total menyelimuti mereka. Dalam kegelapan, hanya terdengar napas mereka yang panik dan tawa kuntilanak yang menggema. Arif, Bu Lurah, dan Pak Karta terjebak dalam kegelapan pekat setelah lilin pelindung mereka padam. Suara tawa kuntilanak semakin keras, diselingi oleh bisikan mengancam. Bu Lurah menjerit. Kita harus membaca mantranya sekarang. Tanpa lilin dia terlalu kuat. Kita tidak akan punya cukup waktu. Arif mencoba mengingat. Tunggu. Di petunjuk itu ada sesuatu tentang pengorbanan. Apa maksudnya? Kuntilanak perlahan mendekat, wajahnya yang menyeramkan terlihat samar di kegelapan, sementara hawa dingin semakin menusuk tulang. Kuntilanak berbisik tajam. Seseorang harus membayarnya dengan darahnya. Pak Karta mulai membaca mantra dari kain kuno yang mereka temukan. Tetapi suara gemetar membuatnya salah mengucapkan beberapa kata. Kuntilanak semakin marah dan menyerang mereka. Ini tidak akan berhasil tanpa pengorbanan. Arwahnya tidak akan tenang. Bu Lurah panik. Tidak mungkin. Pasti ada cara lain. Kuntilanak tertawa melengking. Tidak ada yang lain. Satu nyawa untuk satu kedamaian. Saat itu, tanah di sekitar mereka mulai retak dan akar-akar pohon keluar menyerang. Arif menyadari waktu hampir habis dan mengambil jimat besar yang mereka temukan sebelumnya. Kita tidak punya pilihan. Jika ini satu-satunya cara, aku akan melakukannya. Bu Lurah menangis. Tidak, Arif. Kamu masih muda. Aku yang lebih pantas untuk ini. Pak Karta mencoba menghentikan Bu Lurah dan Arif, tetapi kuntilanak menyerang, melukai lengannya. Arif menggenggam jimat besar itu, dan tiba-tiba sebuah suara aneh terdengar, seolah-olah arwah lain berbicara melalui jimat. Jimat berbicara melalui Arif. Pengorbanan adalah kunci, tetapi yang berkorban harus melakukannya dengan rela. Pak Karta memegang dadanya, terlihat menahan rasa sakit yang bukan hanya fisik. Sudah cukup. Ini tanggung jawabku. Akulah yang membiarkan kutukan ini bertahan selama bertahun-tahun. Aku harus mengakhirinya. Pak Karta mengambil jimat dari tangan Arif, menatap Bu Lurah dan Arif dengan senyuman penuh penyesalan. Kalian harus melanjutkan hidup. Pastikan desa ini aman. Pak Karta berjalan mendekati makam Sari. Jimat di tangannya mulai bersinar terang. Kuntilanak berusaha menghentikannya,
tetapi dia tetap maju dengan tekad. Bulurah menangis. Pak Karta, jangan lakukan ini. Pak Karta berteriak. Arwah Sari, aku memberikan hidupku untuk menebus kesalahan ini. Biarkan desa ini bebas dari kutukanmu. Dia meletakkan jimat di atas makam dan sebuah cahaya besar meledak, memaksa kuntilanak untuk berteriak kesakitan. Namun saat cahaya mereda, Pak Karta jatuh ke tanah, tidak bernyawa. Arif dan Bulurah berlutut di samping tubuh Pak Karta, menangis. Kuntilanak menghilang dan suasana hutan menjadi sunyi. Namun sebuah bisikan samar terdengar di udara. Kalian pikir ini sudah selesai? Kutukan tidak akan pernah hilang tanpa menyingkap seluruh kebenaran. Arif melihat ke makam dan sesuatu yang aneh terjadi. Makam itu retak dan dari dalamnya sebuah peti kayu kuno muncul perlahan ke permukaan. Ini apa maksudnya? Bulurah terkejut. Kebenaran yang dia maksud mungkin masih tersembunyi di dalam sana. Arif dan Bulurah berdiri memandangi peti yang telah retak. Dengan hati-hati Arif membuka peti tersebut dan di dalamnya terdapat benda-benda aneh. Kain merah penuh darah, sebuah boneka tua dengan rambut rontok, dan buku usang dengan tulisan kuno. Bulurah berbisik, Itu barang-barang milik Sari. Tapi kenapa disembunyikan di sini? Arif membuka buku. Ini seperti buku harian, tapi ada sesuatu yang aneh. Arif membaca sebuah halaman yang berisi kalimat pendek yang ditulis berulang kali. Kebenaran akan menghancurkan mereka semua. Saat Arif dan Bulurah memeriksa isi peti, sebuah halaman buku harian memperlihatkan rahasia mengejutkan. Sari dibunuh oleh seseorang yang sangat dekat dengannya, dan kematiannya direncanakan untuk menyembunyikan aib keluarga. Arif membaca dengan gemetar. Sari dibunuh oleh suaminya sendiri karena dia tahu rahasia tentang anak haram yang dikandungnya. Anak itu. Jangan teruskan, sudah cukup. Bulurah mencoba menghentikan Arif. Arif melihat Bulurah dengan tatapan curiga. Tunggu, kamu tahu sesuatu. Kenapa kamu mencoba menghentikanku membaca ini? Bulurah menghindari tatapan Arif. Ini bukan waktunya untuk mencari-cari kesalahan. Kita harus menghentikan kutukan ini. Arif menemukan sebuah kalung di dalam peti. Kalung yang dikenali sebagai milik Sari, dan saat menyentuhnya, dia melihat bayangan masa lalu. Bayangan menunjukkan Sari dipaksa menikahi seorang pria kaya untuk menutupi skandal keluarga. Setelah Sari hamil, pria itu mengetahui bahwa bayi tersebut bukan anaknya. Dengan penuh amarah, pria itu mencekik Sari hingga tewas di kamarnya. Suara Sari berbisik di kepala Arif. Keluargaku menjualku, mereka tahu semuanya, dan mereka membiarkan aku mati. Arif tersentak kembali ke realitas. Dia menatap Bulurah dengan kemarahan. Kamu salah satu dari mereka, kan? Kamu tahu dia dibunuh, dan kamu diam saja selama ini. Bulurah gemetar. Aku hanya mengikuti perintah keluarga. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Saat kebenaran terungkap, kuntilanak muncul, kali ini lebih menyeramkan dari sebelumnya. Dia menyerang dengan kekuatan penuh, menghancurkan pohon, dan membuat tanah di sekitar mereka retak. Kuntilanak berteriak. Kalian semua akan membayar. Tidak ada yang selamat. Arif mencoba menggunakan jimat untuk melindungi mereka, tetapi Bulurah justru merampas jimat itu dan berlari ke arah kuntilanak. Ambil aku pantas mati. Tapi biarkan desa ini selamat. Kuntilanak berhenti sejenak, tertawa, dan kemudian berbisik dengan suara menyeramkan. Kematianmu tidak cukup. Aku ingin mereka semua merasakan penderitaanku. Arif menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kuntilanak adalah dengan membakar peti tersebut, menghancurkan semua barang yang mengikat arwah Sari ke dunia ini. Kita harus membakar ini. Kalau tidak, dia tidak akan pernah berhenti. Bulurah menahan Arif. Tidak. Kalau peti ini dibakar, kutukan akan hilang, tapi arwahnya akan benar-benar lenyap. Dia pantas mendapatkan keadilan, bukan dilupakan. Arif ragu sejenak, tetapi saat kuntilanak mendekat, dia membuat keputusan sulit. Dengan cepat, dia menyalakan api di peti itu. Kuntilanak berteriak kesakitan.
Tidak, tidak. Aku ingin mereka membayar. Aku ingin mereka menderita. Api membakar peti dan semua barang di dalamnya. Kuntilanak perlahan menghilang, meninggalkan suara jeritan yang menggetarkan. Hutan kembali sunyi. Arif dan Bulurah duduk di tanah, kelelahan. Bulurah menangis, menyesali semua yang terjadi. Aku salah. Kalau saja kami tidak serakah, ini semua tidak akan terjadi. Arif dengan suara datar. Semua orang membuat pilihan, Bu. Dan sekarang kita harus hidup dengan konsekuensinya. Dari dalam abu peti yang terbakar ada sebuah kalung emas tetap utuh. Kebenaran telah terungkap, tetapi bayang-bayangnya tidak akan pernah benar-benar hilang. Suasana desa yang tampak tenang. Tetapi di salah satu rumah, seorang anak kecil sedang memegang kalung emas yang ditemukan dari peti. Dia berbisik, "Ibu, kamu ada di sini?"